Welcome back to Misika channel. A teacher in elementary, high school, and also a tutor. Don't forget to subscribe ya. Don't forget to like, subscribe, and ring the bell. Now, Misika will discuss about simple present tense. Boleh disebut simple present tense atau present tense ya, sama saja dear. Oke dear, are you ready? Sudah siap? Let's start. Oke, so first Misika will tell you first about the use of simple present tense. Jadi, Miss Ika akan menerangkan dulu guna dari simple present tense ya. First, telling habit atau kebiasaan. For the example, Kayla always gets up early. Kayla selalu bangun pagi. Itu menunjukkan kebiasaan ya. Kemudian the second, telling general truth, menerangkan kebenaran umum. For the example, the earth revolves, bumi berputar. Itu adalah fakta ya. Oke, the last, telling the event in the present time. Jadi, menjelaskan waktu di waktu sekarang atau hari ini. For the example, today I read some books. Hari ini saya membaca beberapa buku. Oke dear, now we will go to the next. So, every sentence has two kind of sentences, except continuous, namely verbal sentence and nominal sentence. Jadi, setiap kalimat mempunyai dua kalimat atau dua jenis kalimat, kecuali continuous ya, yaitu verbal sentence atau kalimat verbal dan nominal sentence atau kalimat nominal. Okay dear, so we will go to the next. Before we discuss about verbal and nominal sentence, Miss Ika will discuss first about the adverb of simple present. Jadi sebelum membahas kalimat verbal dan nominal, Miss Ika akan membahas tentang kata keterangan dari simple present ya. Jadi kita menggunakan simple present kalau ada kata every, setiap, once, nanti bisa diikuti week, year, month, dan lain-lain ya. Artinya adalah sekali dalam. Twice, bla bla bla, dua kali dalam, bla bla bla. Today, hari ini. Kemudian juga bisa menggunakan adverb of frequency atau kata keterangan keseringan. Oke, kita bisa menggunakan always, selalu, kemudian usually, biasanya, normally, or generally, umumnya, often atau frequently artinya adalah sering, sometimes itu kadang-kadang, occasionally juga kadang-kadang. Bedanya apa? Kalau sometimes kadang-kadangnya lebih sering daripada occasionally ya. Kemudian seldom, jarang, hardly ever, hampir tidak, pernah, rarely, jarang. Jadi seldom itu masih jarangnya masih agak jarang ya, maksudnya nggak terlalu jarang banget. Tapi kalau rarely itu jarang banget. Umpamanya kalau seldom itu sebulan 2 kali, itu kan jarang ya. Tapi kalau rarely itu mungkin sebulan hampir hanya 1 kali, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah never atau tidak pernah.
Okay dear, now Miss Ika will discuss about verbal sentences atau kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Kata kerja itu apa? Makan, minum, mandi. Jadi ada kata kerjanya. For the example, we have dinner today. Kami makan malam hari ini. Rumusnya apa dear? Selalu diingat ya, kalau verbal sentence, rumusnya adalah subject plus verb one untuk simple present. Okay dear, let's go to the next. Okay, don't forget to like and subscribe and ring the bells to get the new notification from my channel. Thank you. Okay, let's continue. Kita lanjutkan. Oke, sekarang ya verbal sentence untuk he, she, it. Kalau he, she, it itu selalu diingat suka pilek. Kalau suka pilek itu gimana dear? Iya, suka minum es. Maka verb satunya ditambah s atau es. Selalu diingat ya. He, she, it suka pilek. Verb satunya suka s atau es. Good job. Kemudian gimana? Do you have any question? Ada yang mau ditanyakan nggak? He, she, it tadi suka pilek, suka S atau ES? Iya, pasti kalian punya pertanyaan. Kapan he, she, it verb satunya ditambah S, kapan ditambah dengan ES ya? Yang kalian hafalkan yang ditambah dengan ES dulu. Kalau ditambah ES itu ada akhiran CH. Contohnya adalah watch. Kalau dia menonton berarti she watches. Kenapa? He, she, it suka pilek kan? Maka ditambah S atau ES ya. Kemudian kenapa kok tambah ES? Karena akhirnya CH. Oke dear, is it clear? Kemudian SH, contohnya adalah wish. O, contohnya adalah go. X, contohnya adalah fix. S, contohnya adalah kiss. Kemudian verb 1 yang bisa ditambah ES atau S itu adalah Y ya. Untuk Y, kapan akhiran Y ditambah dengan ES kalau subjeknya adalah he, she, it? Jadi dilihat huruf sebelum Y. Contohnya adalah cry. Huruf sebelum Y itu adalah huruf R. Huruf R itu apa? Iya, huruf konsonan. Maka Y-nya berubah menjadi I dan ditambah dengan ES. Kalau yang ditambah S gimana? Lihat huruf sebelum Y. Contohnya play. Sebelum huruf Y adalah huruf A. Apa itu huruf A? Iya, huruf vokal. Jadi kalau sebelum huruf Y adalah huruf vokal dan subjeknya adalah he, she, it, maka ditambah dengan S. Kemudian selain akhiran yang sudah saya sebutkan tadi, maka kalau subjeknya he, she, it ditambah dengan S. Oke dear? Oke, for the example, Kanza wash her clothes today. Cluenya ada apa dear? Iya, ada kata today, hari ini. Maka kita menggunakan verb 1 ya. Subjeknya siapa? Kanza. Kanza itu siapa? She. He, she, it itu suka pilek, suka S atau ES. Oh, berarti ditambah S atau ES. Sekarang kita lihat kata kerjanya apa? Iya, wash. Akhiran apa dear? Iya, SH. Maka jadi washes. Paham? Oke? Let's go to the next. Kita lanjutkan ya. Now, I will tell you about verbal sentence. Untuk subjeknya they, we, I, you. Jadi selalu diingat, they, we, I, you itu nggak suka pilek. Karena nggak suka pilek, maka nggak suka S atau ES. Jadi yang suka pilek hanya he, she, it ya. They, we, I, you nggak suka pilek. Jadi verb satunya tanpa S atau ES. Contohnya di situ ada 2 orang ya yang mengetuk pintu. Berarti my friends come to my house every day. Punya apa dear? Iya, every. Berarti verb 1 ya. Kemudian subjeknya siapa? My friends. Pakai S, berarti they. Dewi Ayu nggak suka pilek. Maka verb satunya tanpa S atau ES. Jadi tetap ya. Jadi jawabannya adalah come. Oke?
Oke dear, sekarang kita akan membahas tentang verbal sentence yang positif, negatif, dan tanya. Kebetulan tadi yang positif sudah kita bahas ya, tapi Miss Ika akan memberikan semacam jembatan keledai jadi supaya menghafalnya gampang. Jadi selalu diingat ya dear, verb 1 itu selalu positif. Maksudnya verb 1 kalau positif, maksudnya positif itu gimana dear? Jadi positif adalah kalimat yang tidak menggunakan not dan tidak menggunakan tanda tanya. Jadi hanya menggunakan tanda titik tanpa not, itu adalah kalimat positif. Maka verb satunya selalu jomblo, jadi jangan ditambahin apa-apa. Contohnya, saya sekolah, itu bukan I am study ya, tapi I study. Karena verb 1 kalau positif itu selalu jomblo, jadi tidak boleh ditambah dengan am, is, are ya, tidak boleh ditambah dengan to be. Sedangkan kalau negatif berarti ada not, kemudian tanya berarti ada tanda tanya. Dia punya pacar, pacarnya siapa? Iya, good job. Do atau does? Coba kita lihat, do ada es-nya nggak? Nggak ada. Yang nggak suka pilek tadi siapa? Iya, good job. Dewi Ayu. Dewi Ayu nggak suka pilek, berarti do untuk they, we, I, dan you. Kemudian does ada apanya? Es. Berarti kalau ada es gimana? Iya, suka pilek. Yang suka pilek siapa? Iya, he, she, it. Maka pakai does untuk negatif dan tanya. Oke dear, coba kita ke latihan soal ya. The man usually drink a cup of tea. Di situ ada kata usually, berarti maka menggunakan verb 1 ya. Kemudian subjeknya siapa? The man. Laki-laki, laki-lakinya ada berapa? Kalau pakai A, laki-lakinya hanya 1. Kalau pakai E, berarti laki-lakinya banyak. Berarti dia posisinya sebagai siapa? Iya, he. She tadi gimana? Suka pilek, suka es atau es? Kata kerjanya apa? Drink, akhiran K, bukan SH, CH, dan lain-lain. Maka ditambah S. Maka jadi drinks. Paham? Oke, and the next number 2. Disuruh membuat negatif. Kalau membuat negatif pakai do atau does ya. Dan jangan lupa kalau negatif pasti menggunakan kata not. Oke? Contohnya, berarti jadinya gimana? Laki-laki itu biasanya tidak meminum secangkir teh. The man tadi kan he ya. He, she, it. He tadi pacarnya siapa? Iya, does. Berarti the man does. Kalau negatif jangan lupa pakai not. Not atau bisa disingkat doesn't. Jadi boleh ditulis does not atau doesn't. Kemudian setelahnya adalah verb 1 tanpa s atau es. Karena nanti kalau drinknya ditambahin s sudah pakai does. Terus drinknya pakai s, drink, doesn't, drinks. Sudah pilek kan? Kan ada das, sudah pilek. Drinknya tambahin es, sudah pilek minum es, masuk angin, ke dokter mahal. Oke dear, jadi diingat, she it hanya suka pilek. Karena dia sudah pakai does not atau doesn't, setelahnya adalah verb 1 ya. Berarti jadi the man does not or doesn't drink a cup of tea ya. Kemudian tanyanya gimana atau interrogatif? Gampang banget dear, tinggal dasnya pindah ke depan ya, tanpa not. Does the man drink a cup of tea? Kemudian kalau ada do, does, did, have, has, had, can, dan lain-lain di depan, itu artinya adalah apakah. Kalau apakah pasti jawabannya adalah yes atau no. Berarti kalau mau bilang yes gimana? Iya, yes. The man itu siapa? He. Depannya apa? Does. Berarti yes, he does. Kalau no gimana? No, he does not. Tinggal tambahin dengan not ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, the students always listen to the teacher. Kata keterangannya apa? Iya, ada kata always. Berarti pakai verb 1.
subjeknya siapa? Iya, the student. The student itu siapa? Ada S-nya. Berarti jamak ya. Kalau jamak pasti dia adalah they. Tadi gimana Dewi Ayu? Iya, nggak suka pilek, maka nggak suka S atau ES. Berarti tetap ya. Jadinya adalah the students always listen to the teacher. Oke? Kemudian negatifnya gimana? Dewi Ayu tadi pacarnya siapa? Iya, do. Berarti kalau negatif ya tinggal tambahin not ya. The student do not, atau boleh disingkat jadi don't. Karena Dewi Ayu tadi nggak suka pilek, maka ya verbnya nggak usah dikasih S atau ES ya. Do not or don't listen to the teacher. Oke? Kemudian tanyanya gimana? Tinggal do-nya pindah ke depan. Do the student listen to the teacher? Apakah siswa-siswa mendengarkan guru? Berarti kalau yes, the students tadi siapa? They. Berarti kita ganti dengan they. Depannya apa? Do. Yes, they do. Kalau no gimana? Tinggal tambahin not. No, they do not. Oke, dear, is it clear? Sudah paham? Oke, now Miss Ika have the exercise. Correct the verb into present tense. Silahkan ubah kata kerjanya menjadi present. Oke, let's do it together ya. Mari kita kerjakan bersama. Number 1. Naufal always bring a dictionary. Kata keterangannya apa? Iya, ada kata always. Kalau ada kata always, maka menggunakan verb berapa? Iya, verb 1. Subjeknya siapa? Naufal. Naufal itu siapa? He ya. Maka he, she, it suka pilek, suka S atau ES, bukan akhiran CH, SH, dan lain-lain. Maka ditambah dengan S. Jadinya adalah Naufal always brings a dictionary. Oke, number 2. The teacher teach English every Monday. Oke, kata keterangannya apa? Every Monday, setiap hari Senin. Kemudian subjeknya adalah the teacher ya. Gurunya ada berapa? Iya, hanya ada 1. Berarti siapa itu? Iya, he atau she. He, she tadi gimana? Iya, suka pilek, suka S atau ES. Berarti akhiran apa itu dia? CH. He, she, it itu suka pilek, suka S atau ES, dan akhirannya CH, maka ditambah dengan ES. Maka jawabannya adalah jadi teaches. The teacher teaches English every Monday. The next, number 2. Zulfa and Alisa usually play together. Cluenya apa? Iya, usually. Kemudian kata subjeknya apa? Zulfa and Alisa. Zulfa and Alisa itu siapa? They. Dewi Ayu nggak suka pilek, maka nggak ditambah S atau ES. Berarti tetap ya. Berarti jawabannya adalah Zulfa and Alisa usually play together. The next, number 4. Karel not tell me the schedule today. Cluenya ada kata apa dear? Today, berarti menggunakan verb 1. Subjeknya siapa? Karel. Karel itu adalah he ya. He, she, it itu berarti gimana? Pacarnya siapa? Itu ada not ya. Berarti kita harus menggunakan kalimat negatif ya. He, she, it itu punya pacar. Pacarnya siapa? Iya, karena suka pilek, maka menggunakan does. Maka jadinya adalah does not. Kemudian verbnya gimana? Tidak berubah karena sudah pakai ES. Kalau telnya ditambah S, nanti sudah pilek, ditambahin minum es, masuk angin, ke dokter mahal. Berarti jawabannya apa? Iya, does not tell. Berarti Karel does not atau doesn't tell me the schedule today. The next, number 5. The children not cry every day.
ada clue-nya every ya, berarti itu verb 1. Subjeknya siapa? The children. Children itu artinya apa? Anak-anak, berarti banyak ya, atau jamak, berarti itu pasti they. Dewi Ayu nggak suka pilek, di situ ada kata not ya. Kalau ada kata not berarti itu adalah negatif. Pacarnya Dewi Ayu siapa? Iya, do, berarti jadinya adalah do not. Karena nggak suka pilek ya, verb satunya tanpa S atau ES, berarti do not cry. Oke, berarti jawabannya apa? The children do not cry every day. The next, number 6. Yuna, Rosid, and Nafik always do the task. Cluenya apa? Iya, always. Berarti verb 1. Yuna, Rosid, Rafik itu siapa? They. Dewi Ayu nggak suka pilek, berarti berarti jawabannya tetap do ya. Yona, Rosid, and Nafik always do the task. Okay, and the next number 7, Risma often tell Nadia her secret. Cluenya apa dear? Iya, ada kata often, sering. Verb 1 ya. Kemudian subjeknya siapa? Risma. Risma itu siapa? She. She it suka pilek, suka S atau ES. Berarti jawabannya adalah tells. Risma often tells Nadia her secret. The next, number 8. The mice sometimes steal the meat. Cluenya apa? Iya, ada sometimes. Berarti menggunakan verb 1. Kemudian subjeknya siapa? The mice. Apa itu mice? Iya, tikus. Mouse itu tikusnya 1. Kalau mice itu tikusnya banyak. Berarti they. Dewi Ayu nggak suka pilek. Berarti jawabannya adalah tetap ya. Oke, dear. Do you have any question? So, now Miss Ika will show you the writing of the answer. Miss Ika akan tunjukkan tulisan dari jawabannya ya, biar nanti tidak salah memahami. Let's take a look. Ayo kita lihat. Oke, just take a look and pay attention ya dear. Silahkan dilihat dan diperhatikan supaya tidak bingung lagi ketika mengerjakan soal simple present yang verbal sentence ya. Oke, so now we will go to the next. Miss Ika will discuss about nominal sentence. Oke dear, sorry. Jadi kita membahas dulu tentang nominal sentence. Apa itu nominal sentence? Iya, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Jadi tidak ada kata kerjanya. Sudah tahu ya kata kerja makan, minum, mandi itu adalah kata kerja. Sedangkan kalau nominal itu tidak ada kata kerja. Contohnya adalah my name is Ika. Namaku adalah Ika. Kan nggak ada kata kerja. Namaku adalah Ika. Jadi kadang kalau dia itu tidak menggunakan kata kerja, di bahasa Indonesia kita sering menggunakan kata adalah atau tidak ada kata adalah. Ini buku. Nah, itu kan nggak ada kata kerja. Berarti kita menggunakan nominal sentence. Contoh lain di situ adalah my father is a lawyer. Ayahku adalah seorang pengacara. Oke, rumusnya gimana? Karena dia tidak menggunakan kata kerja, maka kita menggunakan to be. Rumusnya adalah subject plus to be yang bisa diikuti dengan to be adalah adjective. Apa itu adjective? Iya, kata sifat. Kemudian noun. Apa itu noun? Iya, kata benda. Kemudian yang terakhir adalah adverbs atau kata keterangan. To be-nya apa untuk simple present? Diingat ya, to be-nya itu adalah is, am, are. Is itu untuk he, she, it. Are untuk they, we, you. Am untuk I. Jadi diperhatikan ya dear, kalau dia menggunakan kata kerja, maka menggunakan subject plus verb
1. He, she, it suka pilek, suka S atau ES, maka verb satunya ditambah S atau ES. Tapi kalau Dewi Ayu nggak suka pilek, maka nggak usah, rumusnya adalah subjek plus verb 1. Karena Dewi Ayu nggak suka pilek, maka verb satunya tidak ditambah S atau ES. Tapi kalau nominal sentence, dia tidak menggunakan kata kerja, maka harus menggunakan to be. To be-nya apa? Is, am, are, seperti itu ya. Oke dear, is it clear? Sudah paham? So, Miss Ika will give you the example ya. Miss Ika kasih contoh biar tidak salah, oke? So, now make positive, negative, and interrogative sentences based on the picture. Buatlah kalimat positif, negatif, dan tanya berdasarkan gambar. Di situ adalah gambar seorang cowok ya, dan kita bisa lihat dia itu cakep. Berarti kalau kita mau bilang dia cakep, kan dia nggak pakai kata kerja ya. Berarti menggunakan to be. Berarti gimana? To be-nya dia laki-laki itu siapa? He. Berarti he is handsome. Berarti itu contoh yang menggunakan kata sifat. Handsome itu cakep, berarti adjective atau kata sifat. Kemudian kita membuat lagi. Kalau menggunakan kata benda, gimana dear? He is, dia itu laki-laki ya, laki-laki yang cakep. Kalau bahasa Inggris itu dibalik pasti ya. Contohnya mobil merah itu bukan karet tapi red car. Kalau laki-laki yang cakep bukan man handsome ya, tapi handsome man. Karena seorang, maka jangan lupa pakai e atau an ya. Maka jadinya adalah a handsome man. Berarti he is a handsome man. Itu contoh yang menggunakan kata benda. Kemudian tadi kalau menggunakan to be, yang terakhir menggunakan apa? Iya, kata keterangan. Dia ada di mana? Ada di panggung. Berarti di panggung itu apa? In the stage. Berarti kita bisa bilang he is in the stage. Kemudian kalau nominal sentence itu lebih enak dear daripada verbal. Kenapa? Kalian nggak usah mikir pakai do atau does ya. Tinggal tambahin not setelah to be. Jadi he is handsome, jadi he is not handsome. He is a handsome man, jadi he is not a handsome man. He is in the stage, jadi he is not in the stage. Kemudian yang selanjutnya, is he handsome? Apakah dia cakep? Kemudian untuk membuat kalimat tanya, maka kita pindah to be-nya ke depan tanpa not ya. Kemudian kalau ada to be di depan, ada do does, ada can, ada have has, had, dan lain-lain. Yang penting bukan what, why, dan lain-lain. Kalau itu kata tanya, pasti artinya adalah apakah ya. Jadi pasti jawabannya adalah yes atau no. Contohnya berarti kalau he is not handsome, kalau dibuat tanya jadi apa? Is he handsome? Apakah dia cakep? Jawabannya gimana kalau yes? Yes, subjeknya apa? He, ya udah. Yes, he. Depannya apa? Is. Yes, he is. Kalau no, subjeknya apa? He. Depannya apa? Is. No, he is. Karena ada no, berarti tambahin not. No, he is not. Oke? Kemudian, he is not a handsome man. Kalau dibuat tanya jadinya adalah is he a handsome man? Yes, he is. No, he is not. He is not in the stage. Is he not in the stage? Maaf ya, Miss Ika typo, itu is-nya setelah he dihapus ya. Jadi yang benar adalah is he in the stage. Itu salah ketik. Is he in the stage? Yes, he is. No, he is not. Okay, dear? Now,
we will do the exercise. Kita akan mengerjakan latihan ya. Correct the to be in simple present tense. The man always to be very polite. Di situ ada kata always, berarti menggunakan verb 1. Dan kemudian di situ pakai to be. Ya udah, to be-nya pakai verb 1. Is, am, are. Subjeknya siapa? Iya, the man. The man itu siapa? Banyak. Berarti Devi Ayu itu Devi you itu to be-nya apa? Iya, to be-nya adalah are. Berarti jawabannya adalah the man always. Kalau ada kata always, nanti always-nya diletakkan setelah to be ya. The men are always very polite gitu. Kemudian the child not to be naughty today. Ada kata today. Today itu adalah verb 1. Berarti di situ suruh pakai to be. Ya udah, to be verb 1 apa? Is, am, are. Subjeknya siapa? Iya, the child. The child itu berapa? 1 ya, anak. Berarti he atau she. He atau she itu berarti to be-nya adalah is. Kalau pakai not ya udah, is not. The child is not naughty today. Kemudian selanjutnya nomor 3, Faro to be a smart student. Di situ to be-nya disuruh pakai to be ya. Kemudian subjeknya siapa? Faro. Faro itu he, berarti pasti menggunakan apa to be-nya? Iya, is. Faro